Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayatibah. NIM saya 2010301062. Di sini saya akan membuat video resume dari modul anatomi tentang vertebra dengan dosen pengampunya Bapak Tri Laksono. Here we go. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya. Nah, ini vertebra. Vertebra adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang itu dari tulang leher sampai tulang ekor. Nah, tugas vertebra itu melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, vertebra itu terdiri dari 33 tulang. Nah, 7 servikal atau tulang leher, 12 torakal atau tulang punggung, terus 5 lumbal, dan ini sakrum. Sakrum itu satu buah, tapi satu buah itu penyatuan dari 5 buah tulang. Terus ini kosik itu tulang ekor. Ini juga sama, satu buah tapi penyatuan dari 3 sampai 5 buah. Nah, ini pilar utamanya trunkus berfungsi sebagai penggerak statis dan dinamis di samping melindungi organ, stabilisator maupun inisiator gerak trunkus, gerak aga dan gerak AGB. Gerak aga melalui sternoclavicular dan costae dan gerak AGB melalui pelvis. Pelvis itu ini yang apa? Yang di pinggang. Bukan deh. Fleksibel terhadap pegangan stretch, tekanan compression, dorongan shear, tekukan tilt maupun putaran. Nah, ini yang tadi terdiri dari 33 tulang. Nah, struktur vertebra yang pertama dibentuk korpus atau badan tulang sebagai penerima beban, lalu arkus ring bulat sebagai pelindung spinal cord. Terus yang ketiga processus spinosus ini, dan processus transversus ini. Sepasang sebagai komponen mekanik. Ini foramen vertebralis, ini korpusnya. Strukturnya tuh beda-beda ya, dari servikal, torakal, dan lumbal. Nah, ini secara umumnya. Nah, ini servikal 1, ini yang di dekat osipital, bawah osipital, ini yang bagian pertengahan leher itu mengecil. Jadi servikal itu dari atas lebar, terus semakin ke bawah semakin kecil. Tetapi di servikal 7 itu membesar. Ini torakal 1 besar. Terus ini sakrum, pinggul, bagian pinggul. Terus ini lumbal. Hah? Nanti nasi goreng? Ya. Ini lumbal itu tulang ekor. Lanjut, ini foramen vertebranya, tuberculum posterius, facial articularis yang ini, foramen transversarium ini yang bulat. Terus masih sama, tapi bedanya ini ada fovea dentis, ini cervical 1, pandangan inferior, ini pandangan superior.
Lanjut. Ini bentuk bedanya cervical 5 dan cervical 7, berarti cervical itu dari atas besar, semakin ke bawah semakin mengecil. Nah, cervical 5 itu ini bentuknya. Terus ini tuh kayak kotak gitu. Nah, kalau ini cervical 7 tuh mulai kayak seperti oval. Nah, ini cervical 1 sampai cervical 7. Nah, ini tuh lebar, tuh bulatnya gede, cervical 1, cervical 2, cervical 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bedanya tuh 7 itu lonjong, bukan lonjong, seperti nojos. Bukan nojos. Kayak pokoknya kalau dipegang itu kita kerasa ini yang nonjol di punggung itu cervical 7. Lanjut. Nah, ini torakal 10 pandangan superior atau atas, anterior ini pandangan depan, lateral pinggir. Nah, ini foveo costalis yang bulat ini. Kayak gini. Torakal 10 besar, torakal 5 kecil ini. Torakal 6 sampingnya kayak gini, torakal 10. Nah, torakal 10 biasa aja, 11 mulai membesar, 12 mulai membesar, lumbal 1 mulai membesar, lumbal 2 besar, sampai lumbal kelima besar. Nah, ini lumbal 4 gini, apa sih? Lebih besar dan lebih lancip tulang ujungnya tuh. Terus ini namanya prosesus mamillaris, ini prosesus accessorius. Sacrum, bagian bawah, ini bawah lumbal, sacrum. Nah, ini namanya crista sacralis mediana. Ini yang seperti kipas ala sacralis. Lalu ini yang lengkungan ini namanya promontorium. Nah, ini namanya linea transversae. Seperti garis linear gitu, namanya juga linear. Pandangan superior, pandangan lateral. Nah, ligamen. Ligamen itu jaringan ikat, fungsinya menguatkan antar tulang. Nah, terus ligamen anterior, longitudinal anterior, ini yang bagian luar, yang terbentang sepanjang bagian depan korpus kolumna. Lalu ligamen longitudinal posterior, ini bagian dalam. Bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal kanal. Lalu ligamen flavum. Flavum ini membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Lalu interspinosus. Interspinosus itu menghubungkan tiap prosesus spinosus atas dan bawah. Lalu ini bawahnya supraspinosus mulai dari cervical 7 sampai sacrum yang terletak di belakang ligamen interspinosus. Lalu ligamen intertransversum. Gak ada, pokoknya itu menghubungkan tiap prosesus transversus. Lalu atat-atat
sekitar vertebra. Itu yang pertama, deep. Deep itu ada transfer spinalis, terus longissimus, iliocostalis, spinalis, serratus posterior. Nah, deep itu dari sisi posterior ada deep sama superficial. Nah, yang tadi yang disebutin adalah deep. Posterior itu di punggung atau belakang. Yang superficialnya adalah latissimus dorsi. Nah, kalau di sisi lateral atau samping, otot samping, ada quadratus lumborus sama psoas. Terus otot depannya yang ada di perut. Nah, ini otot depan. Ada rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, obliquus externus. Nah, ini. Gerakan pada kolumna vertebralis. Sendi-sendi dalam kolumna vertebralis. Sendi dengan 3 derajat kebebasan gerak, mampu gerak fleksi, ekstensi lateral, fleksi, dan rotasi. LGS masing-masing segmen kecil, secara kumulatif LGS cukup besar. Nah, ini fleksi, ini ekstensi. Nah, ini LGS-nya maksimal 250, sangat mencolok dibandingkan LGS sendi lain maksimal 180 derajat. Lumbalnya fleksi 60 derajat, ekstensi 35, torakolumbal fleksi 105, ekstensi 60, cervical fleksi 40, ekstensi 75, LGS fleksi 110, ekstensi 140, bervariasi sesuai usia. Nah, ini lateral fleksi. Lumbal dan torakal itu 20 derajat, tapi torakalnya bisa juga 35 sampai 45. Inilah ya. Itu. Lateral fleksi, tekanan intradistal pada sisi yang sama meningkat. Diskus bergerak ke tekanan yang lebih rendah mengakibatkan rotasi. Lateral fleksi, menarik ligamentum kontralateral, menarik processus transversus ke posterior, mengakibatkan rotasi. Nah, lalu menjadi proses yang sinergis, lalu menjadi rotasi vertebra. Nah, skoliosis itu terjadi karena kekakuan lateral fleksi dan rotasi. Tidak terjadi rotasi dan melengkung ke satu sisi. Ini kurvanya. Perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral diikuti dengan rotasi skoliosis. Nah, diskus intervertebralis, bantalan sendi di antara dua korpus vertebra, nukleus pulposus dibungkus anulus fibrosus. Bahan dasar nukleus cairan kental kenyal, terbungkus anulus fibrosus yang tersusun lembaran berlapis yang kuat. Nah, fungsi nukleus yang satu memungkinkan gerak gerak luas sebagai shock absorber lalu fungsi anulus menerima beban nukleus dan stabilitas pasif. Lanjut prolap diskus. Prolap diskus intervertebralis itu yang pertama kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar ke berbagai arah. Yang kedua, prolap diskus intervertebralis dapat
terjadi karena kerusakan annulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Nah, yang ketiga itu mengangkat beban berat posisi fleksi mempermudah terjadinya prolap diskus intervertebralis. Nah, sekian dari video resume saya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.